nih lebih terang gitu, aku nggak suka, jadi kayak terang gitu. Nah, ini nggak pakai filter ya, ini nggak pakai filter nih. Neneng Juan, thank you banget. Pakai filter tuh untuk menggelapkannya aja, karena di sini agak silau dikit. Kalau pakai filter dia lebih gelap gitu. Nih, lebih gelap dikit aja. Tiada selain dirimu. Apalagi nih? Halo mami, halo, 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 halo. 3 star kita nyanyi nih. Kapan pindah rumah baru deh? Kapan pindah rumah baru kalau Allah ada ngizinin? Kita berencana tapi belum jadi-jadi juga karena sebanyak kegiatan. Jadi doain aja ya. Oke. Deh, gimana cara ngadepin cowok yang gak serius? Ya udah tinggalin aja. Ya gak sih? Ya cowok yang serius aja kita harus cuekin gitu, kecuali dia udah mau nikahin ya udah. Tapi kalau dia belum serius ya udah cuekin aja, tapi masih sayang. Sholat aja istiaroh. Kalau misalnya minta petunjuk, kalau memang dia jodoh pasti hati dia akan terbuka juga. Nah kalau memang gak jodoh, minta dihilangin lah sama Allah perasaan itu, karena cinta itu sebenarnya itu tuh kayak apa ya, cowok yang gak sesuai dapat sayangnya kita kak. Iya benar, cinta tuh ibarat kita menyukai sesuatu kan. Nah ketika kita menyukai sesuatu itu tapi sesuatu itu tidak mau ada di kita gitu, kayak tidak ikhlas ada di kita, maksudnya tidak cantik di kita gitu. Yang pakai misalnya contoh nih, kita menyukai sebuah jilbab yang aneh, misalnya jilbabnya aneh tapi ternyata enggak, orang lihatnya pada nggak bagus, dan terus kita nyakitin hati ketika kita pakai yang aneh-aneh gitu. Ya lebih baik yang simpel-simpel aja, yang layak buat kita aja dan membuat hati kita tenang. Pakai aja yang seperti itu, sama aja kali. Cinta tuh kayak gitu, kesukaan kita yang nyaman juga buat kita. Kalau kita mencintai tapi kita nggak nyaman, nggak dibuatnya nyaman, buat apa gitu. Kan orang suka pakai misalnya jilbab yang aneh, misalnya tinggi-tinggi gitu kan, ketika dia nyaman memakainya silakan, ketika dia bahagia memakainya silakan. Tapi kita kita cuma ngikut-ngikutin orang, kita nggak bahagia, kita nggak dibikin bahagia dengan kita memakai itu, ngapain dipakai? Aku aja cowok udah serius aja, aku dulu masih cowok udah serius aku masih tetap cuek aja, karena menurut aku seserius apapun dia, jika Allah tidak mengizinkan aku untuk bersama dia,
ya sama aja kayak kayak buang-buang waktu gitu. Kayak yang penting kita tetap menghargai orang, bukan berarti ketika ada orang yang tulus sama kita kita menjadi murahan atau semudah itu gitu. Enggak juga. Serius atau enggak serius orang itu, ketika dia belum menjadi suami kita, kita memang harus cuek dan sesuai sesuai aja gitu. Udah Novi, Nara, kalau sudah menjadi suami, nah itu baru. Karena setiap pernikahan itu ada aja sebuah janji gitu kan, janji dimana kita harus menerima kekurangan suami kita harus menerima apapun itu, dan yang pastinya juga kita harus memberi semua apa yang kita ya memberi semua apa yang kita punya gitu, karena dia udah suami kita. Kalau masih menyukai ya namanya juga manusia. Pingin ketemu mami di butik, kita jarang di butik juga, dan papi juga jarang di butik. Jadi kalau misalnya mau itu janjian dulu ya. Purnya udah sembuh udah. Semoga yang nanya disegerakan jodohnya, amin 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 amin. Intinya serahkan semua sama Allah. Ketika kamu mencintai orang itu, dan ketika orang juga mencintai kamu serahkan semuanya sama Allah. Kamu tidak sebatas untuk menjauh, enggak, berusaha untuk welcome bukan berarti kita apa ya, lepas, bukan, tapi welcome tuh menerima cara dia untuk mendekati kita, cara dia sambil kita melihat dia tulus nggak sih di balik doa kita harus ikhtiar. Itu salah satu dari ikhtiar itu, ketika kita welcome sama dia, kita terima keadaan dia, ketika kita nyaman, itu berarti Allah sudah membukakan pintu dimana kayaknya kok aku sudah nyaman. Karena terbukanya pintu hati juga itu karena Allah. Daun yang jatuh pun karena Allah. Sehat selalu ya Dek. Iya, ya doa yang sama. Kalau papi di Jakarta, mami di rumah baru. Kita memang alhamdulillah bulan puasa ini banyak jadwal yang lumayan masuk. Jadi mau nggak mau kita di Jakarta. Sebenarnya kita naik ke rumah tuh tanggal 23 ini. Gimana kabarnya, Bek? Alhamdulillah baik. Inakasani. Dek, tutorial hijab yang ada pakai dong. Ini mah gampang banget. Cuma karena aku nggak pakai Ninja, jadi aku nggak mau untuk tutorial di kamera dulu, kecuali aku lagi pakai Ninja kan. Karena gampang banget, tinggal pendekin sebelah kiri, panjangnya sebelah kanan. Ini pasmina kan. Bukan hanya pasmina yang bisa diginiin, tapi segi 4 juga bisa diginiin. Ini Pasani, Bunda Yati, Masya Allah, berkasau dua star. Bunda Novi, hai friend, hai.
Suami sayang istri, amin. Hafsah, Mami, I love you so much. Love you too. Sekali-kali pakai anting. Aku tadi pakai anting, cuman karena udah di rumah ya udah nggak usah pakai anting. Pakai anting tuh apa namanya, tergantung acara sih. Kalau cuma di Bigo nggak enak lah aku pakai anting. Saya tulis mami doanya, amin, makasih banyak. Lina Kasani, Bunda Hayati 281913. Iya, kita nyanyi kalau udah 3 star ya. Bunda Novi, Bahar. Bagus ada pakai jilbab kayak gitu. Semuanya bagus ketika kita pakai hijab. Aci Bunya. Ya alhamdulillah Ramadan bersama Bidan Mami di TV. Tapi aku nggak itu. Aku ada beberapa jadwal yang nggak diambil juga karena memang harus dimanapun kita harus jaga, kita harus tahu posisi kita, harus tahu aktivitas kita, harus tahu jadwal kita, karena kalau bukan kita menjaganya siapa lagi? Siapa yang ada kangen anak Lidah semuanya. Bahar, Bunda Novi, Bahar. Aku tuh sekarang lebih apa ya, jalan menikmati aja gitu. Nah, kadang kangen tuh pasti ada, cuman ya mau gimana lagi, mungkin Allah belum mengizinkan untuk bertemu. Tuti, ada yang baru nggak hijabnya? Nah kebetulan kan yang jahitnya libur banget, semuanya lagi libur banget karena mereka sekeluarga. Udah dapat bocoran? Udah, kebetulan itu aku kenal semua, dan kebetulan kemarin tuh kan aku ngubungin mereka untuk ikut Lidana. Alhamdulillah mereka juga ternyata lolos dua-duanya, dan bersyukur banget. Pokoknya nonton di tanggal 11 ya siapa yang lolos. Sebenarnya Rahmat juga ikut, dan yang lolos itu mirip Rahmat dua-duanya karena cowok kan dua-duanya. Nah pokoknya ya mudah-mudahan tahun ini Lidah dari Bangka Belitung juga sukses lebih dari aku, bahkan juara harusnya, amin. Mi kangen, mi syutu, Bu Mana. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Novi. Itu ini tuh kurang terang aja, nggak tahu kenapa ya. Nih udah aku terangin nih. Rahmat ikut juga Mi audisi. Jadi ya, ceritanya gini, waktu aku suruh Rahmat ikut audisi, ada beberapa anak yang aku kenal yang suaranya menurut aku bagus. Jadi aku WA mereka semua, termasuk adik aku Rahmat, untuk ikut audisi juga. Nah kebetulan karena Rahmat tuh dulu kerja di Bangka, dan dia kan belum pernah lihat anaknya dulu, yang anak pertamanya yang meninggal itu. Mungkin Allah sudah menakdirkannya seperti itu, sampai anaknya lahir dan anaknya masih hidup waktu itu, dan sampai anaknya diambil sama Allah lagi, dijemput sama Allah. Mungkin Allah lebih sayang, dia nggak lihat anaknya. Nah
pas ikut Lida, pas dilihat-lihat tanggalnya dia udah di sini udah yang video apa gitu. Nah waktu itu pas dilihat ternyata tanggalnya itu akan mepet ke kelahiran istrinya lagi. Dia takut selama di asrama dia nggak bisa lihat anaknya kayak dulu gitu. Jadi ya udahlah, mungkin Allah punya jalan lain dan rezeki lain untuk dia. Next, jadi dia nggak sempat untuk audisi di Jakartanya gitu, karena Lida tahun ini kan audisinya tuh ada beberapa itu apa namanya, tahap gitu. Semangat bunda-bunda, kok sepi ya? Iya, alhamdulillah udah hamil kedua, udah 7 bulan lebih anaknya. Doain aja lancar ya. Bahar. Pamit ya malam. Aku nggak sempet nonton. Nantilah insya Allah ya. Kalau untuk mungkin ke Pulau Bangka Belitung, aku nonton nanti di tanggal 11 ya. Aceh ibunya. Kapan papi jurinya? Papi kan mulainya tuh di tanggal 14 ya. Pokoknya dari 14 itu jangan pindah channel. Nonton aja. Saya udah di iklan. Oke? Okay? Ya pastinya tanggal 14 itu papi ada. Mami ikut papi ya. Kalau misalnya suami kerja diikutin terus, itu nggak baik juga guys. Berarti nggak percaya sama suami juga guys. Kecuali aku ini jadi asistennya atau manajernya papi. Kayak off air itu kan aku manajernya papi. Nah mau nggak mau papi harus ikut. Tapi kalau aku bukan, jadi nikmatin aja, oke? Okay? Akan lebih ribet kalau aku ikut, kalau papi itu akan lebih ribet. Bener Mi, iya. Tugas istri itu yang terbaik itu ada di rumah, ngurusin suami itu tugas istri, apalagi ketika suami kerja. Sekarang di Padang ya? Yes. Nunung Nur Hayati 6874. Karena aku juga ada jadwal yang berbeda, takutnya ya gitu, takutnya. Iya bener tuh, di rumah deh, kecuali ada jadwal juga. Iya. Assalamualaikum Kak Fiko. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan yang udah berulang-ulang kali, kapan pindah ke rumah baru. Kita punya rencana, tapi Allah yang menentukan. Sebenarnya kita rencana dari bulan Februari, tapi Allah mengizinkan mungkin nanti. Kita udah menentukan di bulan Maret. Tiba-tiba mungkin nggak juga karena lagi di Jakarta. Hai Bunda Rama, semangat nyawernya. Asik Bunda Rama Tia katanya tuh. Bahar.
Jadi kapan dong, liatin aja, kita nggak tahu. Karena memang udah 3 kali kok kita menentukan dari Februari, dari ulang tahun pernikahan tanggal 2. Ternyata Allah tidak mengizinkan, ada halangan. Ya udah, mau nggak mau dong. Ini udah ditentukan tanggal 23, sampai udah dibikin alarm. Tapi Allah juga belum mengizinkan tanggal 23 itu ada jadwal di Jakarta. Mau nggak mau dong. Jadi nikmatin aja lah. Gak usah ribet ya, tinggal ngikutin aja. Ya Allah, gak mungkin mereka penasaran kali rumahnya gimana. Akrim dong. Iya, mungkin mau pada bantuin, jadi pada nanya. Sangat penasaran apa yang dipenasarin, penasaran. Jujur ya, aku aja belum lihat sama sekali, tapi aku tuh sekarang lebih ke kayak ya udah nikmatin aja. Ketika memang itu bisa terlihat di kita, ya alhamdulillah, kita syukuri. Tapi ketika itu belum terlihat sama kita, ya mau nggak mau nikmatin aja hidup yang sekarang gitu. Karena ketika kamu menikmati hidup dan jujur ya, rasa penasaran itu pasti ada. Tapi ketika kita penasaran itu berlebihan, ketika kita melihat kepenasaran kita itu sudah terlihat tidak sesuai ekspektasi kita, nanti akan membuat kekecewaan pada diri kita sendiri dan gak nyaman. Kalau aku ya udah nikmatin aja gitu. Pengen apa tuh? Pengen lihat rumah baru nggak? Di live YouTube aja. Pada mau ngasih kado ya buat rumah barunya, pada kepo. Lucu-lucu bunda-bunda. Bunda Hayati, thank you sawerannya. Bunda Hayati best. Bunda Novi, Masya Allah, berkah. Bunda Hayati, berkah. Gemukan ya Mi, aduh. Apa jujur ya, pas aku ketemu anak-anak Lida kemarin, menurut aku paling kurus. Enggak sih, ada Jana agak kurus dari aku. Yang lainnya aku tuh dibilang kurus, bayangin. Ya udahlah, mau nggak mau aku nikmatin aja lah. Kalau misal orang di gue lihat aku gemuk, dia mau nggak mau aku ikhlas aja. Tapi yang pastinya semua orang ketemu aku, baik tadi aku juga ketemu sama ibu-ibu sosialita di sini di Padang, mereka bilang aku kurus semua. Tapi iya sih, menurut aku juga iya aku kurus, cuma pinggul aku aja agak gede. Sekarang tuh ringan, beratnya aku tuh cuman 42, sedangkan yang ada tingginya setara sama aku beratnya 55, beratnya 48. Jadi aku kayak suka dulu aku bilang gini, aku bilang aku gemuk. Ternyata aku pas ketemu mereka bilang mereka gemuk gitu. Ya udahlah, nikmatin aja lah hidup. Iya, mau nggak mau, ini aja aku dibilang orang gemuk loh. Gemukin aja biar press me. Aduh, inilah manusia ya, aku di TV dibilang gemuk. Tapi ketemu asli kurus. Aku tingginya
Kemarin aku tes tuh, dulu pas aku mau tes duta, menjadi duta Misi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2017 tuh aku 152 kan. Nah, mungkin tes itu beda-beda kali ya. Nah, pas aku sakit kemarin aku tes, bukan sakit sih, ke rumah sakit. Nah, itu kan ditentuin berat badan sama tingginya. Pas aku cek tingginya ditulis itu di 151. Ya, sekitaran gitulah, 152, 151, 150. Hania. Lagi live ya? Iya. Oh, Kenapa? mau bikin video. Buat? Iya. Banyak, ada 4. Mungkin Oh iya. Hujan gede, Bekasi mami ngomong nggak kedengeran. Masa sih nggak kedengeran? Bunda Yati, Bunda Endang Sri, Bunda Hania. Bunda Endang Sri Bes Hania. Ya hidup tuh nikmatin aja lah, ketika kurus, ketika gemuk. Kita nggak boleh apa ya, menjatuhkan diri kita sendiri juga. Kita nggak boleh insecure, oke? Insecure. Kita harus percaya sama diri kita harus pede dengan diri kita, karena kita punya hal-hal menarik di diri kita sendiri. Yes. Iya, yang penting sehat. Yes, yang penting sehat itu nomor 1, insya Allah. Hania, Bunda Endang Sri, bes Hania, bes. Tiada orang lain selain dirimu. Jujur ya, aku suka banget. Sekarang lagi pakai lipstick dari Dokter Siska. Namanya SKCM. Ini kayak natural gitu loh. Tadi aku ombre pink sama nude. Sekarang aku pakai nude nih. Nih. Dia berminyak tapi kayak matte gitu. Jadi aku ordernya di Dokter Siska. Jadi yang mau order juga boleh kok, langsung hubungin Dokter Siska dan bilang pengen lipstick kayak Kak Viko gitu aja, atau pengen lipstick kayak Nak Viko yang warna nude atau pink gitu, karena dia bisa di ombre juga. Kayak gini lipsticknya nih, kecil, bisa bawa kemana-mana. Harga berapa? Nah jujur aku nggak tahu harganya, karena kemarin aku disuruh pakai dulu, nanti baru aku beli. Ketika bagus katanya baru beli. Nah pas aku bagus ternyata aku pesan lagi dong. Pesan lagi, aku belum tanya aja harga, aku baru nanya warna. Nah warnanya udah dibalas, warnanya banyak. Nanti aku tinggal pilih itu baru transfer gitu aja palingan. Kalau harganya aku belum tahu, langsung hubungi aja ya. Welcome Yanti, Bunda Endang Sri Bes. Ada pilihan warna yang lain nggak? Banyak sih, ada warna orange juga, warna merah juga, tapi aku rekomen buat warna nude sama warna pink. Pinknya dia juga nggak terlalu terang, pinknya kayak glossy gitu. Hania, Bunda Endang Sri, kasih aku motor. Notnya bukan gitu tulisannya, nude, bukan not. Top 1 masa sih?
Hania. Wow, Bunda Endang Sri best banget, best banget. Best banget. Abang sama adek tinggal di Padang, di mana? Di butik. Hania, Bunda Novi. Wow, semangat Bunda. Oke, kayak Bunda tuh best.